Bapak Profesor Dr. Haji Baharudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga sekaligus Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie lahir pada tanggal 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Ia pernah mengenyam pendidikan di SMA Dago Bandung dan melanjutkan ke ITB. Karena kecerdasannya, beliau akhirnya melanjutkan studi ke Jerman. Apa saja fakta kisah inspiratif dan berakhlak dari B.J. Habibie? Yang pertama, berorientasi pelayanan. Saat pertama kali beliau menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat berada pada titik terlemahnya, yaitu Rp16.800 per US dollar pada Juni 1998. Kemudian untuk mengatasi gejolak rupiah, dia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan. Hasilnya, dalam waktu singkat tercatat bahwa rupiah pernah menguat 34,1% dari Rp11.200 saat Mei 1998 menjadi Rp7.385 pada Oktober 1999. Bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dengan Rp6.550 per US dollar pada Juni 1999. Hal tersebut membuktikan bahwa beliau berhasil mengemban tugasnya dalam mensejahterakan rakyat Indonesia atau berorientasi pelayanan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, akuntabel. Bapak Habibie dikenal sebagai orang yang cerdas dan berintegritas tinggi. Kecerdasan, totalitas, dan tanggung jawab terhadap negara tidak hanya terlihat saat dia di Indonesia. Beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain, salah satunya adalah negara Jerman, untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Justru Habibie menolak. Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok tokoh yang kompeten. Beliau dikenal sebagai Mr. Crack karena memiliki teori yang dapat menjelaskan titik awal keretakan sampai ke tingkat atom pada pesawat terbang. Selain itu, Bapak Habibie adalah salah satu dari angkatan pertama generasi Dirgantara yang dikirimkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno ke berbagai negara untuk belajar membuat pesawat. Pesawat N250 Gatot Kaca adalah pesawat pertama di Indonesia, rancangan beliau. Berkat kompetensinya dalam teknologi pesawat terbang tersebut, beliau mendapat predikat sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Yang keempat, harmonis. Saat menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi, dengan niat baik dan pendekatan kemanusiaan, beliau dapat menjembatani dan mencairkan kerenggangan hubungan penguasa Orde Baru dengan para tokoh bangsa, seperti Jenderal Nasution, Ali Sadikin, dan para penanda tangan petisi 50 yang mengkritisi penyimpangan Orde Baru pada saat itu. Berkat niat baik, B.J. Habibie akhirnya cekal imigrasi untuk keluar negeri para tokoh pejuang bangsa tersebut dicabut. Hal ini menunjukkan sikap empati dan keterbukaan terhadap perbedaan yang ada pada core value harmoni. Yang kelima, loyalitas. Dari film Habibie Ainun, selain kita dapat mengambil contoh akan loyalitas terhadap cinta dan perjuangan, kita juga mendapatkan hal lain yang tidak kalah penting, yaitu mengenai loyalitas beliau terhadap negara. Dulu, saat Presiden Soeharto mengirim Ibnu Sutawa ke Jerman untuk menemui seraya membujuk beliau pulang ke Indonesia, dengan segera Habibie bersedia dan rela melepas jabatan, posisi dan prestisnya yang tinggi di Jerman. Kemudian, saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos memberi tawaran Habibie untuk mengelola Dirgantara Filipina dan alasan kepentingan Asia, jawaban Habibie tetap sama, beliau menolak. Sungguh sebuah loyalitas yang luar biasa untuk Indonesia. Yang keenam, adaptif. Presiden ketiga Indonesia, B.J. Habibie, meninggalkan banyak warisan bagi bangsa Indonesia, bahkan dunia internasional yang akan selalu dikenang. Beliau banyak melahirkan inovasi baru yang bermanfaat bagi banyak orang. Berikut 3 gebrakannya yang bermanfaat dan mendunia. Pertama, teori crack progression. Kedua, Habibienomics. Ketiga, pesawat N250 dan R80. Itulah inovasi dan kreativitas Bapak B.J. Habibie yang karya-karyanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Pada saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak B.J. Habibie mengemban tugas yang cukup berat. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia sedang porak-poranda. Bapak Habibie mampu mengemban tugasnya menyelamatkan ekonomi tanpa didampingi Wakil Presiden. Beliau berhasil membawa Indonesia keluar dari cengkraman krisis moneter dengan melakukan kerjasama dengan IMF. Hal ini menunjukkan bahwa Bapak B.J. Habibie memiliki nilai kolaboratif.